Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar semuanya? Ya, siapa yang setuju bahwa sepanjang minggu ini penyertaan Tuhan luar biasa? Amin. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau bersyukur buat segala kebaikannya dalam hidup kita. Hari demi hari penyertaannya sempurna. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Kau sungguh baik. Sungguh kami merasakan Engkau terus sertai langkah demi langkah hidup kami. Kami percaya Tuhan, saat kami melangkah ada Engkau di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat kami berjalan, Kau selalu menyertai setiap kami. Haleluya Yesus. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu, yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Haleluya Yesus. Saat ku berjalan, ada Engkau Tuhan. Kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Yes, Kau lebih tahu ya Tuhan. Lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Kami percaya. Ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Dengan lebih sungguh lagi kita mau katakan, saat kami berjalan Tuhan, ku berjalan, Kau selalu menyertai setiap langkah kami ya Tuhan. Kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolongnya setia. Hanya Kau penolong yang setia dalam hidup kami Tuhan. Penolongku yang setia. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang bangkit berdiri, kita katakan sama-sama.
Kau lebih tahu ya Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Dengan iman katakan, lebih tahu yang terbaik bagiku. Amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolongnya setia. Hanya Yesus penolongnya setia. Hanya Yesus penolongnya setia. Kau penolong yang setia, Yesus. Kau lebih tahu yang terbaik. Kau lebih sanggup pulihkan setiap kami. Kaulah penolong yang setia, Yesus. Yesus, kami percaya Kau sertai langkah kami. Kami percaya Tuhan, Kau penolong yang setia. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Oh Yesus Tuhan. Kami percaya. Mari kita angkat tangan kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita mau serahkan setiap pergumulan kita, setiap persoalan kita, apapun yang kita kerjakan, bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan kehebatan kita, bukan dengan kepintaran kita, tapi oleh karena Yesus yang lebih tahu segalanya. Kami mau serahkan Tuhan. Katakan sama-sama dengan iman. Kau lebih tahu Tuhan. Kau lebih tahu yang terbaik bagi. Amin Yesus. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, mengatasi semua persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersamanya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yes, kami percaya Tuhan. Bukan terbang tinggi bagai raja wali, mengatas segala persoalan hidupku.
tiada yang mustahil baginya. Tiada yang mustahil baginya. Haleluya, haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, kami sanggup melewati segalanya bersama dengan Engkau Tuhan. Sebab itu kami mau memuliakan, memuji nama-Mu. Kami mau bersyukur buat segala yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ketika kita mendapatkan hal yang baik, mungkin kita dengan mudahnya bisa bersyukur, amin. Tetapi saat kita mengalami hal yang mungkin kurang baik, lagu ini mengajarkan kita untuk selalu bersyukur dan menerima baik itu yang baik maupun yang kurang baik. Di saat kita menerima, di saat kita bersyukur, saya percaya setiap hari kita bisa bilang, ini hari yang terbaik Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, ujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur. Ya, tepuk tangan yuk. Senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersyukur. Yes. Sebab hari ini hari yang terbaik. Amin. Katakan sama-sama. Ku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima, walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan, Roh-Mu yang memberi penghiburan. Sama-sama. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, imanku. Yes. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, dan kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersyukur. Dalam hari ini apa? Hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Sekali lagi katakan. Akan ku pikul salibmu, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, dan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi.
bersyukur Tuhan. Hari yang terbaik, Bapa, hari yang terbaik. Haleluya. Saat kita bersyukur, saya percaya sukacita Tuhan akan melimpah bagi setiap kita. Amin. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Amin. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Katakan haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi katakan sukacita. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, katakan haleluya. Ada sukacita, amin. Lihat kanan kirinya udah sukacita belum? Di toel gitu ya. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Makasih Tuhan, kami percaya Tuhan, apapun yang kami alami, ada rancangan terbaik yang Kau berikan bagi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Now
kau sediakan. Itu yang kau sediakan bagiku. Sama-sama katakan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku Tuhan, Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. benar Bapa. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kami lihat, Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. itu yang kau sediakan Tuhan. Itu yang kau sediakan bagiku. Mari kita bangkit berdiri, katakan dengan iman. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Kalau jawaban hidup kami, Hanya Engkaulah jawaban hidupku. amin amin Yesus. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang kau sediakan Tuhan. Itu yang kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Amin, 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 amin. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Itu yang kau sediakan Sekali lagi mari katakan dengan bagiku. iman. Semua yang tak mungkin bagiku, mungkin bagimu. Bagiku, Ya, dengan iman mari naikkan pujian ini semua kepada Tuhan pagi mungkin hari ini. bagimu. Amin. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Ya, Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan.
penuh rasa kagum, kami naikkan pujian ini di hadirat-Mu. Karena sungguh Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Ada perkara-perkara yang rasanya tidak mungkin kami akan alami, tapi semua mungkin karena-Mu Tuhan. Bahkan Kau Bapa yang menyediakan apa yang tidak pernah kami lihat, yang tidak pernah kami dengar, bahkan yang tidak pernah terlintas dalam pikiran kami. Tapi semua Kau adakan bagi kami. Sungguh kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang murah hati seperti-Mu. Dan kami menikmati hidup dalam kemurahan-Mu sampai hari ini. Karena kalau kami boleh ada hari ini, itu semua karena kemurahan-Mu. Sebab itu pagi hari ini kami datang dengan hati yang bersyukur untuk semua kemurahan-Mu. Dan biarlah setiap pujian yang kami naikkan kepadamu menyenangkan dan menyukakan hati-Mu. Dan tiba saatnya kami mau tenangkan hati kami untuk mendengar firman-Mu, belajar akan perintah-perintah-Mu, untuk kami lakukan supaya Engkau dipermuliakan dalam hidup kami. Sebab itu Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya dan kami melakukannya dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Tuhan yang siap dengar firman mereka katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru dari Tuhan, menikmati lagi kemurahan Tuhan, menikmati lagi pemeliharaan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Nah, kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan kita ada. Oleh karena kemurahan Tuhan, Pelita Community boleh ada sampai hari ini dengan semua yang Tuhan kerjakan di antara kita. Ada banyak hal tentunya yang sudah kita alami, dan sudah ada banyak hal yang Tuhan juga kerjakan di tengah-tengah Pelita Community, sehingga kita boleh ada sebagaimana kita ada pagi hari ini. Nah, pagi hari ini kita mau terus belajar kebenaran firman Tuhan. Welcome. Ini dua orang ini salah satu tim dari negara sahabat kita yang boleh ada bersama dengan kita pagi hari ini, dan sebagian tim ada di ibadat Tionghoa. Oke, jadi hari ini kita mau terus belajar kebenaran firman Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhanlah kita boleh hidup. Dan kita kembali belajar, berarti nggak bisa dari sini ya, pointernya ya, dari belakang ya. Oke, nah hari ini kita akan melanjutkan dari ayat yang kita jadikan tema bulanan kita selama 2 bulan ini, yaitu dari Mazmur pasal 23 ayat yang ke-6. Mari kita baca sekali lagi ayat ini bersama-sama, 1, 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekali lagi kita baca 1, 2, 3. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, bulan lalu kita sudah belajar bagaimana kemurahan dan kebajikan Tuhan yang terus mengikuti kita seumur hidup kita. Dan bulan lalu kita sudah belajar bagaimana kalau kita hidup dalam kemurahan Tuhan, maka yang pertama kita nggak akan pernah kekurangan. Dan bagaimana kita hidup tanpa kekurangan, kita sudah belajar bagaimana kita harus mempunyai rasa cukup. Amin. Dan saya percaya hari ini kita memiliki rasa cukup, sehingga kita nggak pernah merasa kekurangan, kita nggak pernah mengeluh tentang keadaan kita nggak pernah bersungut-sungut. Karena kalau kita belajar di Camp Pria, persungutan itu adalah dosa pemberontakan. Nah, jadi saya percaya hanya orang-orang yang mempunyai rasa cukuplah, sehingga dia bisa mengucap syukur dalam segala keadaan, sehingga dia merasa dan menikmati hidup tanpa kekurangan.
Dan yang kedua, hidup dalam kemurahan Tuhan itu artinya kita menikmati semua kebutuhan, keperluan kita dipenuhi oleh Bapa kita. Bahkan seperti pujian yang kita naikkan tadi, apa yang gak mungkin bagi kita, itu mungkin bagi Allah ketika kita berharap kepadanya, menjadikan dia gembala yang baik dalam hidup kita. Bahkan saya percaya Bapak Ibu mengalami ada begitu banyak hal yang gak pernah kita pikir, gak pernah kita lihat sebelumnya dan gak pernah kita dengar, tapi Tuhan sediakan bagi kita. Itulah hidup dalam kemurahan Tuhan. Bahkan bagian yang ketiga, hidup dalam kemurahan Tuhan itu kita ada dalam perlindungan Tuhan, ada di dalam penyertaan Tuhan. Karena dalam hidup ini ada banyak hal-hal yang kadang tidak terduga bisa terjadi. Tapi percayalah, ketika kita terus hidup dalam kemurahan Tuhan, ada perlindungan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kita. Amin. Nah, ada banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Dari Mazmur pasal 23 mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang kelima, itu yang diringkas jadi 3 hal yang saya katakan tadi. Sehingga Daud berkata bahwa kebajikan dan kemurahan belaka yang mengikuti aku seumur hidupku. Nah, hari ini kita mau belajar bagian kita yang harus kita lakukan untuk kita tetap tinggal di dalam kemurahan Tuhan itu. Walaupun saya mau katakan gak sebanding dengan apa yang Tuhan sudah lakukan banyak hal dalam hidup kita. Karena ayat ini dengan jelas katakan komitmen Daud, dan saya mendorong dan berdoa ini juga menjadi komitmen hidup kita. Untuk kita tetap apa? Diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Nah, jadi Tuhan mengerjakan bagiannya dan kita harus mengerjakan bagian kita. Nah, hal yang pertama yaitu diam dalam rumah Tuhan. Itu hal yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Nah, tentu berbicara tentang rumah Tuhan, ini bukan hanya bicara tentang rumah secara fisik, dalam konteks perjanjian lama waktu itu bait Allah, karena kita tahu tentunya Daud itu seorang raja dan dia bukan seorang imam yang memang hari-harinya berkutat bahkan tinggal di daerah atau area sekitar bait Allah. Enggak, Daud itu tetap kita tahu tinggalnya di istana karena dia seorang raja. Tapi kenapa ungkapan Daud mengatakan bahwa dia mau diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa? Nah, tentu sekali lagi kalau di dalam bahasa Inggris kan jelas ada house, ada home. House itu bicara tentang bangunan, home itu tentang rumah tangganya atau keluarganya. Nah, jadi tentu yang dimaksud oleh Daud, bahasa sederhananya kalau yang sering kita ucapkan hari-hari ini itu coram Deo. Karena artinya kalau kita tinggal di dalam rumah Tuhan, artinya kita tinggal di hadirat Tuhan. Kita ada di hadapan Tuhan terus menerus. Karena coram Deo itu artinya kita berhadapan muka dengan Tuhan. Bahkan pemazmur juga katakan, kemana kita bisa menjauhi roh Tuhan? Enggak bisa. Kalau pemazmur katakan, kalau aku mau terbang dengan sayap fajar sampai ke ujung langit, di situ juga engkau ada. Bahkan kalaupun aku mau lari ke dunia orang mati, di situ juga tanganmu menaungi aku. Nah, ini kebenaran yang harus kita mengerti terus supaya kita bisa memahami bahwa sesungguhnya hidup kita itu senantiasa di dalam rumah Tuhan, ada di dalam hadirat Tuhan. Ya memang seringkali terkadang di ibadah-ibadah dimulai dengan kalimat-kalimat seperti ini yang terkadang itu bisa membuat orang jadi mempunyai paradigma yang kurang tepat. Sehingga seakan-akan kita ada di dalam hadirat Tuhan, ada di dalam rumah Tuhan hanya ketika kita ada di dalam gedung gereja. Karena seringkali kadang WL katakan mari kita masuk dalam rumah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Sehingga tanpa sadar kita tertanam, emang tadi kita di luar rumah Tuhan? Emangnya kita tadi lagi jalan-jalan gak di dalam hadirat Tuhan? Sehingga kita bisa suka berbuat apapun. Nah, kebenaran ini yang harus memerdekakan kita.
bahwa sesungguhnya hidup kita ini enggak akan pernah bisa keluar dari rumah Tuhan, dari hadirat Tuhan. Kesadaran, pemahaman, dan kepercayaan inilah yang Daud tanam dalam hidupnya. Artinya bukan berarti terus Daud gak bisa jatuh, bukan berarti kita tahu Daud salah satu tokoh yang pernah jatuh dalam dosa, bahkan kalau dibicarakan dosanya itu dosa yang kelewatan. Dan saya percaya di antara kita belum ada yang melakukan kejahatan seperti apa yang Daud lakukan. Tapi orang yang tinggal dalam hadirat Tuhan, ketika ada teguran firman Tuhan, Daud menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan bukan karena perbuatannya baik sepanjang hidupnya, enggak. Tapi Daud itu pribadi yang cepat bertobat ketika ditegur oleh firman Tuhan. Nah, jadi sekali lagi bicara tentang diam dalam rumah Tuhan, itu kata kuncinya adalah taat, Bapak Ibu. Karena kalau bicara tentang tinggal di dalam sebuah rumah, maka nggak bisa disangkal kita sedang bicara tentang yang namanya aturan. Setiap rumah punya aturan nggak Bapak Ibu? Punya. Dan tuan rumah, orang yang punya rumah berharap setiap orang yang masuk dalam rumahnya pasti harus ngikutin apa? Ngikutin aturan. Contoh, kalau masuk rumah kita ada aturannya harus lepas sandal dan sepatu. Anggaplah ada tamu yang gak ngerti tiba-tiba nyelonong pakai sandal dan sepatu. Ya mungkin kita tuan rumah yang baik, mungkin kita gak akan langsung usir kalau memang kita orang stabil, contohnya kan sungkan, paise. Coba kalau orang dominan, tidak baca apa ada tulisan, sandal sepatu lepas. Beda-beda kan. Tapi paling tidak kan ada ganjelan jadinya di dalam hati kita. Nah pertanyaannya, apakah kita sering membuat ganjelan di hati Tuhan, dalam tanda kutip ini maksudnya. Kenapa? Ketika kita enggak mentaati aturan-aturan yang Tuhan tetapkan. Tapi hal yang pertama tadi yang mau saya ulang dan saya tekankan supaya kita ingat, kita ini sebenarnya nggak bisa keluar dari hadirat Tuhan. Bahkan sejak kecil sebenarnya Tuhan sudah ajarin kita melalui guru-guru sekolah minggu kita dengan lagu yang dinyanyikan. Saya sih nggak tahu karena udah beberapa tahun saya nggak ngajar di kids lagi sekolah minggu. Apakah lagu ini masih sering dinyanyikan? Mata Tuhan melihat apa yang kita buat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Terus apakah Tuhan melihatnya kalau lagi sekolah minggu aja? Kalau di rumah enggak? Enggak. Jadi mari, walaupun sekali lagi seringkali WL katakan, mari kita masuk lebih dalam lagi. Sedalam apa sih rumah Tuhan? Sedalam apa sih hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan itu ya sudah satu hadirat dan kita udah masuk di dalamnya dan kita nggak bisa keluar lagi. Jadi setiap rumah itu pastilah mempunyai aturan. Jadi jika mau tinggal dalam rumah Tuhan, maka tentulah kita harus mengikuti setiap aturan yang Tuhan tetapkan sebagai tuan rumahnya. Dan firman Tuhan adalah apa? Aturan-aturan yang Tuhan tetapkan bagi setiap kita yang mau tinggal dalam rumahnya. Dan tentu sekali lagi saya mendorong sebagaimana komitmen Daud, dia mau tinggal diam, bukan cuma numpang, ngekos, terus keluar lagi, enggak. Tapi dia diam di dalam rumah Tuhan, artinya dia tinggal di dalam rumah Tuhan, tinggal di dalam hadirat Tuhan. Nah seperti itulah komitmen kita dan seperti itulah seharusnya hidup kita. Sehingga kita akan menjadi orang yang penuh dengan kesadaran bahwa kita ini gak bisa lari dari hadirat Tuhan. Jadi gak ada yang tertutup di mata Tuhan terhadap hidup kita. Dan biarlah ingatan ini, kebenaran ini yang terus mengingatkan kita untuk kita terus hidup berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Dan kalaupun mau alasannya kepepet lah, apalah, akhirnya kita kepleset, tapi ketika firman Tuhan ingatkan kita lagi, cepatlah bertobat. Karena iblis akan terus menipu kita, iblis akan terus menggoda kita untuk kita menjadi orang yang gak taat. Dengan tipu dayanya, sudahlah gak apa-apa. Mulai dengan kata-kata gak apa-apa. Terus apa lagi? Gak ada yang lihat.
Terus apa lagi tipuannya? Sehingga akhirnya iyalah. Tapi mari hari ini kita diingatkan, iya ya, mata Tuhan itu selalu melihat hidup kita. Jadi diam dalam rumah Tuhan itu bicara mengikuti peraturan Tuhan, yaitu firman. Memang tidak ada manusia yang sempurna, tapi juga terus jangan jadi alasan, kan gak ada yang sempurna Pak, jadi wajarlah aku jatuh dalam dosa. Jangan mulai mendegradasi. Tapi mari seperti Amsal katakan, harusnya jalan hidup orang benar itu semakin hari semakin terang hingga rembang tengah hari. Semakin benar, bahkan Wahyu katakan apa? Di hari-hari terakhir yang benar akan semakin benar, yang kudus akan semakin kudus, tapi yang cemar akan semakin cemar, yang jahat akan semakin jahat. Nah jadi mari kita buat pilihan dan keputusan dalam hidup kita dengan sebuah paradigma kebenaran bahwa kita ini ada dalam hadirat Tuhan seumur hidup kita. Gak bisa keluar. Bahkan seperti yang pernah saya katakan, itulah makna baptisan. Bahwa setiap kali iblis ingin menggoda kita untuk kembali melakukan gaya hidup manusia lama kita bisa lawan dia dengan iman yang teguh berdasarkan firman yang berkata enggak. Harry yang lama itu sudah mati, udah dikubur bersama Yesus. Yang ada sekarang Harry yang baru. Amin. Nah itu yang membuat kita terus semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, semakin hari semakin intim dengan Tuhan, semakin hari kita bisa semakin menikmati kemurahan Tuhan. Karena kalau kita baca dalam Mazmur pasal 93 ayat yang kelima, firman Tuhan berkata seperti ini, peraturanmu itu sangat teguh, nggak bisa digoyah. Artinya apa? Gak bisa dikompromi. Firman Tuhan itu gak bisa dikompromi. Dan berkali-kali saya katakan, saya bersyukur kalau saya dilabelin orang, ujung-ujungnya nanti pasti firman. Gak apa-apa, memang hidup kita ujung-ujungnya, bahkan dari pangkalnya, dari pangkal sampai ujung hidup kita harus apa kata firman. Makanya kenapa setiap hari kita diajarin, ingat 4M. Bangun tidur, datang menyembah Tuhan. Kalau ada yang bisa bangun pagi jam 5, saya undang join yuk Koram Deo sama-sama dengan kami. Via Zoom dari rumah masing-masing, tapi kita sama-sama menyembah Tuhan. Kita sama-sama belajar firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan kemudian kita menjalani hari itu di dalam tuntunan firman Tuhan. Gak kompromi, karena peraturannya itu sangat teguh. Baitmu layak kudus ya Tuhan untuk apa? Sepanjang masa. Sekali lagi kata-kata sepanjang masa, seumur hidup kita. Nah, kalau kita baca dari ayat-ayat yang lain dari pemazmur yaitu Daud lagi. Oke, next. Dari Mazmur pasal 27 ayat 4 mulai, Daud juga mengungkapkan kerinduannya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati bait-Nya. Daud menjadi pribadi yang benar-benar mempunyai kerinduan untuk dia diam dalam rumah Tuhan itu seumur hidupnya. Dan sekali lagi saya ingatkan di awal tadi, Daud ini raja, tinggalnya bukan di bait Allah, di istana. Tapi ini merupakan sebuah ungkapan iman bahwa dia itu ada dalam hadirat Tuhan, dia dalam rumah Tuhan. Dan dia gak bisa keluar, dia menikmati. Kenapa banyak orang mau keluar dari rumah? Mungkin udah rasa gak nyaman. Dan saya berdoa setiap rumah tangga Bapak Ibu, rumah tangga yang nyaman. Amin. Gak ada satupun di antara anggota keluarganya yang pengen keluar. Baik itu anak. Keluar itu bukan berarti gak boleh keluar beraktivitas Bapak Ibu ya. Hai pokoknya aku gak mau lagi tinggal di rumah ini. Hai, gak sejahtera aku. Saya berdoa gak ada di antara rumah tangga Bapak Ibu yang keluarganya salah satunya ngomong kayak gitu. Karena apa? Harusnya rumah tangga kita itu nyaman, harmonis, bahagia. Itu topik khotbah yang lain. Nanti Pak Simon, Ibu Simon yang khotbah tentang rumah tangga. Atau ada, Pak Buyo kapan hari ini? Ada Pak Wito, orang-orang dari CMN. Tapi kembali, karena Daud bisa menikmati rumah Tuhan itu.
Coba renungkan lagi hidup kita hari ini, kita bisa menikmati nggak rumah Tuhan itu? Kita bisa nggak menikmati hadirat Tuhan? Atau kita malah, dikit-dikit firman, Tapi saya berdoa, saya berharap nggak ada yang seperti itu Bapak Ibu, amin. Nah memang kita nggak bisa keluar dari hadirat Tuhan, dan jangan keluar dari hadirat Tuhan, itu nasihatnya. Karena sesungguhnya seperti pujian yang kita nyanyikan, dalam-Mu damaiku dapat, dalam-Mu sukacitaku, dalam-Mu aku penuh, dalam-Mu Yesusku, amin. Saya berdoa setiap jemaat bisa menikmati engkau hidup dalam hadirat Tuhan. Karena seperti Daud menikmati, dan itu yang membuat dia diam dalam rumah Tuhan seumur hidupnya. Ayat berikutnya katakan ini, sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Diam dalam rumah Tuhan, diam dalam hadirat Tuhan, sekali lagi bukan berarti terus hidup kita aman-aman dan baik-baik saja. Di awal tadi Lini sudah katakan, apakah kita mau menerima hari ini hari yang terbaik apapun yang terjadi? Tapi saya percaya ketika kita hidup dalam kemurahan Tuhan, dalam hadirat Tuhan, dan kita punya rasa cukup, kita bisa bersyukur karena hari ini hari yang terbaik, amin. Bukan karena hari ini cerah, kita jadi bahagia atau mengatakan hari ini baik. Tapi karena hati kita bahagialah, kita bisa berkata hari ini baik. Bahkan ketika hujan turun pun kalau hati kita bahagia, ya kita akan ngomong, baiklah, suasana jadi adem, asap jadi hilang. Tapi coba kalau kita nggak punya rasa cukup, hati kita nggak menikmati hadirat Tuhan, panas, ngomel. Hujan, bersungut-sungut, ngomel. Ngomong kanan kiri, jangan gitu ya. Bahkan dikatakan dia ngadapin musuh, ngadapin persoalan. Tapi percayalah Tuhan yang melindungi, Tuhan yang jadi pembela, Tuhan yang menolong. Ayat berikutnya, dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajahku, maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku, janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku, janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Daud kenal betul siapa Allahnya. Bahkan sampai dia ungkapkan, sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Makanya Daud gak pernah kepahitan sama papa mamanya. Waktu kapan? Siapa minggu lalu yang khotbah ya? Perija, Bapak Perija. Enggak kepahitan Daud. Waktu abang-abang nomor 1 sampai 7 diperkenalkan, dipromosikan kepada Nabi Samuel supaya diurapi jadi raja, dan dia dilupakan di padang belantara situ, mengembalakan kambing domba yang 2-3 ekor. Coba renungkan, engkau pernah ditolak oleh seseorang? Ngomong kanan kiri, gak usah pahit. Tuhan gak pernah menolak hidupmu. Pernah ada orang janji dengan kita terus dia lupa janjinya sama kita? Gak usah marah. Karena Tuhan yang berjanji, dia Tuhan yang setia, amin. Kitab Bilangan pernah ngomong gini, Tuhan itu bukan manusia yang berjanji dan melupakannya. Dia bukan anak manusia yang berjanji dan mengingkarinya. Percayalah Tuhan yang kita sembah, yang kita kenal di dalam nama Yesus. Dia Tuhan yang setia. Jadi bagian kita apa? Sadar, ingat, iya aku ini ada dalam hadirat Tuhan. Jadi kenapa kau harus takut ketika ngadepin masalah? Bagianku aku mau kerjakan yaitu taat pada perintah Tuhan. Udah selesai. Yang bisa kita kerjakan bagian kita.
yang di luar kemampuan kita, itu bagian Tuhan yang akan menolong kita. Amin. Karena sekali lagi berkali-kali saya katakan, Tuhan itu pasti akan bela kebenarannya. Ketika kita taat lakukan kebenaran firman Tuhan, Tuhan pasti akan genapi janjinya. Jadi mari lakukan bagian kita, dan percayalah Tuhan melakukan bagiannya. Dan dari 2 ayat-ayat yang kita baca tadi, dari Mazmur pasal 23, dari Mazmur pasal 27, lebih banyaklah bagian yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Amin. Bagian kita apa? Diam dalam rumah Tuhan. Bahkan ada ayat di dalam Ratapan atau Yeremia katakan gini, adalah baik menantikan pertolongan Tuhan itu dengan diam. Renungkan firman Tuhan, tenangkan hati, jangan gerasah gerusu. Percayalah engkau itu ada dalam hadirat Tuhan, percayalah engkau ada dalam perlindungan Tuhan, percayalah engkau ada dalam pemeliharaan Tuhan, sehingga hidupmu bisa tenang. Bahkan di dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3 itu ayat yang sudah enggak asing lagi bagi kita. Gimana caranya? Ya itu tadi, jadilah orang yang suka firman Tuhan. Karena berkali-kali juga saya ingatkan bahwa hidup kita ini kan 95% ditentukan dengan yang namanya respon otomatis. Dan respon otomatis itu sangat ditentukan dengan apa yang ada di dalam hati kita, pikiran alam bawah sadar kita. Kalau hari demi hari kita isi hati kita dengan kebenaran firman Tuhan, peraturan-peraturan Tuhan, perintah-perintah Tuhan, maka itu akan menjadi respon otomatis kita. Kita menjadi orang yang tenang. Bukan tenang-tenang saja, orang yang tenang. Bahkan Petrus pernah ingatkan, karena kesudahan zaman sudah dekat, keadaan itu pasti akan kacau balau dalam seluruh aspek hidup. Tapi firman Tuhan katakan, Petrus nasihatkan, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Dan ketika kita berdoa, kita dengan tenang bisa mendengar suara Tuhan, arahan Tuhan, sehingga kita tahu langkah-langkah apa yang harus kita buat. Jadi jangan minta didoakan supaya tenang. Mau pendeta sekali berapapun, doa tumpang tangan Bapak Ibu supaya tenang, kalau hatimu gak dipenuhi dengan firman, engkau gak akan pernah bisa tenang. Karena hanya kebenaran yang memerdekakan itu yang membuat kita tenang. Amin. Yesaya 32 ayat 17 katakan apa? Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat dari kebenaran adalah ketenangan dan ketentraman selama-lamanya. Jadi mari hal yang pertama, diam dalam rumah Tuhan. Dan kata kuncinya adalah taat pada setiap firman yang adalah aturan rumah Tuhan itu. Dan yang berikutnya, kalau Yohanes pasal 15 ayat 7 katakan, ini janji Tuhan, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan saya percaya orang yang hidupnya dipenuhi dengan firman, mintanya gak macam-macam. Oke, poin yang kedua secara cepat. Nah, Daud katakan tadi dia akan diam dalam rumah Tuhan, itu apa? Sepanjang masa. Nah, hal yang kedua yang kita belajar adalah setia. Mari setia. Amsal katakan seperti ini. Amsal pasal 20 ayat 6. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Tapi biarlah pagi hari ini kita bisa jawab kepada Tuhan, Tuhan, biarlah Engkau menemukan aku sebagai pribadi yang setia. Sampai hari ini, bahkan sampai seumur hidup kita. Amin. Walaupun sekali lagi saya ingatkan, tentu di depan kita akan ada banyak hal, ada banyak persoalan, ada banyak pergumulan yang kita alami, tapi marilah terus buat keputusan untuk tetap setia. Ada satu buku yang dijadikan dasar modul Strongman, itu judulnya Tetap Tegar di Masa yang Sukar. Dan saya sudah pernah sampaikan, ini bukan hanya bicara waktu ngadepin masa yang sukar, situasi sekeliling sukar, kita tetap tegar, bukan hanya sebatas itu. Karena bagi saya masa yang sukar dalam hidup kita itu pasti sering kali kita hadapi, bahkan setiap hari dan setiap saat, setiap waktu.
Karena seperti yang pernah saya sampaikan dari apa yang Pak Yakub Esra sampaikan, bahwa manusia dalam satu hari itu harus membuat keputusan minimal 500 keputusan. Dan di antaranya itu ada keputusan strategis 50, bahkan bisa lebih. Nah, apalagi kalau dibicarakan tentang keputusan aku mau taat pada firman atau enggak. Nah, itu kan setiap saat Bapak Ibu. Dan itu situasi yang paling sukar bagi kita. Ketika menghadapi sebuah situasi, bukan situasinya yang membuat kita sukar, bukan. Tapi pilihan dan kita harus memutuskan, aku mau tetap ikuti apa kata Tuhan atau keinginan dagingku. Nah itu masa yang lebih sukar menurut saya. Nggak tahu kalau Bapak Ibu, apakah membuat keputusan tetap taat pada firman itu sesuatu yang sudah jadi ringan? Ya saya harus kasih apresiasi kepada Bapak Ibu. Tapi sampai hari ini, masa yang sukar dalam hidup saya ketika menghadapi sebuah situasi dan saya harus memutuskan, aku mau tetap ikut apa kata Tuhan atau ngikutin emosi. Itu masa yang sukar. Dan itu gak lama kok Bapak Ibu, ngomong kanan kiri gak lama, paling cuma 2-3 detik. Tarik nafas, terus putuskan, enggak, aku ini ada dalam hadirat Tuhan, aku ini dalam rumah Tuhan, aku akan lakukan apa kata Tuhan. Amin Bapak Ibu. Yuk praktek Bapak Ibu. Karena sekali lagi banyak orang menyebut diri baik hati tetapi orang yang setia siapakah menemukannya. Karena Wahyu pasal 2 ayat 10 katakan gini, bagian terakhir saya akan baca. Wahyu pasal 2 ayat 10, hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Karena kalau di bagian atas dikatakan jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Gak usah takut Bapak Ibu. Karena memang firman Tuhan juga gak jamin kalau kita percaya Yesus, ikut Tuhan terus jalan kita mulus kayak jalan tol. Walaupun berkali-kali juga saya udah katakan jalan tol aja juga macet sekarang. Di jalan tol juga sering terjadi kecelakaan. Baru kemarin di tol Solo Semarang kalau gak salah ya, kecelakaan. Nah tapi sekali lagi gak usah takut. Bagian kita adalah setia, taat, lakukan firman Tuhan. Karena sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Ya ini tafsiran ya, saya nggak akan konteks. Tapi sekali lagi bagian B, hendaklah engkau setia sampai mati. Sama seperti kalau Paulus pernah sampaikan kepada anak didiknya di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6. Paulus ngomong seperti ini, mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya, saudara dan saya termasuk di dalamnya. Amin. Oleh sebab itu mari setia sampai akhir. Setia apa? Setia dalam ketaatan melakukan perintah Tuhan yang adalah aturan rumah Tuhan di mana kita diam tinggal sepanjang umur hidup kita. Dan sebagai yang terakhir, sembari kita mempersiapkan hati untuk menerima perjamuan Tuhan, Yesus itu menjadi teladan dalam hidup kita. Dia taat dan dia juga setia. Filipi pasal 2 ayat 8, pemain musik singer. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Yesus dalam keadaan sebagai manusia, ngomong kanan kiri, sama dengan kita. Jadi jangan pernah ngomong dia kan Yesus, dia kan Tuhan. Enggak Bapak Ibu. Dalam keadaannya sebagai manusia sama dengan kita. Apa yang dia lakukan? Taat sampai mati, artinya setia. Amin. Mari renungkan firman Tuhan, mari kita terima perjamuan Tuhan. Boleh pelayan boleh bagikan, boleh silakan angkat lagu. Aku
dapatkan, saya undang untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Curahan darahmu, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, Darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. ku dijadikan baru. Ku dijadikan. Mari dengan iman katakan, ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Kami bersyukur dan kami bersuka cita karena kuasa darah-Mu menguduskan hidup kami, menghapus dosa-dosa kami, menebus hidup kami. Kami menjadi ciptaan baru di dalam Kristus, menjadi milik-Mu, menjadi anak-anak-Mu. Sebab itu sebagai anak biarlah kami tinggal senantiasa di dalam rumah Bapa kami, yaitu di dalam hadirat-Mu. Dan kami mau menjadi anak yang taat dan setia sampai seumur hidup kami. Supaya kami menikmati kemurahan-Mu yang terus menerus Kau nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, mari angkat roti dengan tangan kananmu. Dan sebelum makan mari dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Mari sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur buat pemeliharaannya, bersyukur buat kemurahannya, bersyukur buat pertolongannya, bersyukur buat perlindungannya, dan banyak hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu buat penyertaan-Mu, pemeliharaanmu, perlindunganmu, pertolonganmu, berkat-Mu, dan semua hal yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan. Karena Engkau baik, sungguh baik, Kau sangat baik. Bahkan di hadapan hadirat-Mu, kalau ada dosa yang Kau ingatkan dan Kau tegur bagi kami, kami juga bersyukur karena Engkau mengasihi kami, makanya Engkau menegur. Dan kami mau meresponi dengan kami bertobat Tuhan. Tuhan terima kasih. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat dengan ucapan syukur ada persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan dan sebelum kita minum mari dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang kita angkat dengan ucapan syukur ada persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena yang terbaik sudah Kau berikan bagi kami, yaitu hidup-Mu, nyawa-Mu. Bahkan Kau memberikan teladan bagi kami dengan ketaatan dan kesetiaan-Mu. Maka biarlah setiap kami juga Kau dapati taat dan setia, hidup dalam kebenaran-Mu. Sehingga kami menikmati damai sejahtera, sukacita, ketenangan, ketentraman, bahkan kemenangan di sepanjang umur hidup kami. Kami bersyukur buat firman-Mu, bersyukur buat perjamuan yang sudah kami terima. Ada kekuatan baru yang kami terima pagi hari ini. Untuk kami melangkah di sepanjang hari-hari kami.
Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Nah, sebelum kita dengarkan beberapa pengumuman multimedia seperti apa yang sudah kita dengar sepanjang bulan yang lalu, oke. Bahwa hari ini kita akan sama-sama menabur, karena seperti firman Tuhan yang sudah kita belajar sepanjang tahun ini, Tuhan menyediakan benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Saya percaya Bapak Ibu sudah menikmati setiap roti yang Tuhan sediakan, dan Bapak Ibu juga tentu sudah menabur benih yang Tuhan berikan. Tapi secara khusus bulan ini kita mau sama-sama menabur untuk pembangunan gedung sekolah kita, yaitu SMP. Dan sepanjang bulan yang lalu kita sudah dengar setiap apa yang penatua pemimpin sampaikan. Ya, dana keseluruhan itu hampir 7,5 M karena 3 lantai. Dan bersyukur kita akan bekerja bersama Tuhan, beguyur kata orang Jambi. Dana yang sudah ada sekarang ini 2 miliar, itu 1 miliar dari tabungan yang ditabung dari apa yang sudah Bapak Ibu beri selama ini. Terus ada 1 miliar itu para donatur dari luar yang mereka sudah menabur lebih dahulu. Makanya kita juga mendorong, berdoa, setiap kita jemaat juga mengambil bagian menabur sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Nah, boleh tayangkan, nanti tim kepemimpinan akan membagikan form investasi iman. Nah, cara pengisiannya seperti apa, tapi jangan diisi dulu, nanti kita doa sama-sama. Artinya seperti ini, kalau memang ada di antara Bapak Ibu yang mau isi langsung hari ini, boleh langsung diisi, kembalikan di amplop, langsung disegel, nanti kembalikan kepada petugas. Tapi kalaupun Bapak Ibu masih mau berdoa lagi, diskusi lagi, mungkin yang hari ini suaminya datang, istri nggak datang, atau mau diskusi dulu, boleh kita tunggu sampai 1 bulan ini. Setiap minggu Bapak Ibu mau isi boleh langsung masukkan ke kotak persembahan saja. Tentu tetap di dalam amplop yang sudah juga kita terima yang berisi form. Dan kita berdoa, berharap supaya melalui taburan Bapak Ibu seluruh jemaat, seluruh ibadah ya bisa terkumpul 1 miliar. Supaya paling tidak ada 3 miliar yang bisa kita lakukan untuk pembangunan tahap awal, fondasi sama lantai 1. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Mau tampilkan video cara pengisian formnya dulu? Oke, silakan. Akan diadakan investasi iman untuk pembangunan gedung SMP Tunas Pelita Bangsa pada 1 Oktober 2023. Dan berikut adalah cara mengisi investasi iman. Nama, nomor HP, ibadah, dan total investasi. Investasi tersebut dapat dicicil dalam beberapa kali sehingga Bapak Ibu dapat menceklis kolom cicilannya. Selanjutnya, pilih kolom jenis pembayaran cicilannya, yaitu tunai atau non-tunai. Dan bagian terakhir, kita ada kolom pengingat. Jadi, bagi Bapak Ibu semua yang belum dapat merealisasikan, kita akan mengingatkan. Terima kasih. Namanya boleh nama suami istri yang sesuai KTP. Terus nanti kan itu panjang bisa belah 2, maksudnya 1 untuk pegangan admin kita, yang satunya untuk Bapak Ibu sebagai pengingat. Nah, seperti itu. Boleh mulai dibagi, dan sebelum isi kita akan berdoa untuk mengisi. Kalau memang mau diisi sekarang butuh pena, boleh angkat tangan. Tapi kalaupun mau bawa pulang dulu, silakan juga Bapak Ibu. 1 keluarga 1 ya. Apakah semua sudah dapat?
Oke, kalau sudah mari kita berdoa. Apa itu? Oh ya, oke, kita doa dulu. Nanti kalau ada yang mau langsung isi, butuh pena boleh angkat tangan. Nanti pelayan akan berikan kepada Bapak Ibu. Bapak, kami bersyukur buat korban-Mu di kayu salib. Darah-Mu yang tercurah menebus hidup kami, sehingga kami sepenuhnya dalam milik-Mu. Bahkan kami percaya semua yang ada pada kami, itu semua datangnya daripada-Mu. Engkau Bapa yang murah hati, yang menyediakan benih untuk kami tabur, roti untuk kami makan dan kami nikmati. Dan kalau hari ini kami mau bersama-sama menabur benih iman kami untuk pembangunan gedung sekolah SMP. Kami tahu pendidikan itu penting bagi anak-anak kami untuk masa depan generasi kami. Supaya sejak usia dini mereka dididik di dalam karakter Kristus, bukan hanya sebatas orang yang berintelektual dan pintar secara akademis, tapi mereka menjadi orang-orang yang memiliki karakter Kristus. Sebab itu dengan kasih, dengan sukacita, dengan rela, kami mau menabur untuk pembangunan SMP ini. Supaya apa yang sudah Engkau mulai dari PAUD, SD, pendidikan ini akan berlanjut sampai usia emas mereka. Mereka diperlengkapi jadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Sebab itu Tuhan, Engkau sendiri yang berbicara secara pribadi, lepas pribadi dengan kami. Untuk kami menabur hari ini. Sebab itu kami mau menabur dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, sembari kita mendengarkan pengumuman multimedia sepanjang minggu ini, sekali lagi kalau ada di antara Bapak Ibu yang mau langsung isi boleh, butuh pena boleh angkat tangan supaya petugas memberikan. Oke, silakan. Adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya Opili Dan saya Reno. Kembali hadir dengan sejumlah informasi kegiatan gereja kita selama 1 minggu ke depan. Mari kita saksikan bersama. Telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Chua Sanjay, orang tua dari Ibu Stefani Indah Priscilia Chua, atau Papa mertua dari Bapak Joko Chandra, pada hari Senin 25 September 2023 dan telah dikremasikan pada hari Rabu 27 September 2023 di kilometer 7. Doa korporat akan dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Bertempat di Sekretariat Pelita Ruangan Anggrek. Pastikan setiap kita para pelayan untuk boleh datang bersama-sama. Akan diadakan doa puasa tahunan pada tanggal 8 sampai dengan 9 November 2023 di Ruangan Anggrek Sekretariat Pelita dengan biaya investasi sebesar Rp50.000 per orang. Kami mendorong Bapak Ibu Saudara untuk boleh ikut dan mendaftarkan diri Anda melalui pemimpin ibadah masing-masing atau ke Sekretariat Pelita pada Saudari Jenny Caroline di nomor 0812 1884 4252. Mari bergabung bersama kami dalam doa puasa yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu pukul 12 bertempat di Sekretariat Pelita Ruangan Anggrek. Kami mengucapkan selamat datang di keluarga Pelita Community Jambi. Bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini dan belum ada ibadah yang menetap, kami mengundang Bapak Ibu untuk beribadah bersama kami. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucapkan selamat ulang tahun bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Demikian informasi untuk 1 minggu ke depan. Selamat berakhir pekan. Tuhan Yesus memberkati. Kita bangkit berdiri, kita akan akhiri pertemuan ibadah kita pagi hari ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap
pujian di akhir pertemuan ibadah kami menjadi komitmen kami, dan kami akan konsisten melakukannya dengan setia sampai akhir, supaya hidup kami menggenapi firman-Mu, supaya kami menikmati terus kemurahan-Mu, bahkan memuliakan nama-Mu. Sebab itu kalau sebentar kami akan pulang di tempat ini, biarlah tangan kuasa-Mu, tangan penyertaan-Mu, tangan pemeliharaan-Mu menyertai hidup kami sepanjang minggu ini, di dalam seluruh aktivitas kami, dalam rumah tangga, pekerjaan, bisnis, usaha kami, sehingga kami melihat dan menikmati kebesaran tangan-Mu di sepanjang minggu ini, bahkan di sepanjang umur hidup kami. Dan minggu yang akan datang, kami boleh datang lagi beribadah kepadamu di tempat ini. Terpujilah nama-Mu, kiranya kasih karunia Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, serta pimpinan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari sampai Maranatha, Dia Yesus datang kali yang kedua. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.